kelas pagi ini adalah pesantren postmodern ya. Maksudnya dulu ada pesantren modern, pagi ini lebih modern lagi. Ya itu kayak modern. Ya ini bagian dari makanya. Dan di sini kami tapi ya fikri ya cari sebagian dari pesantren yang pesantren Padi ya Kabupaten mungkin nanti kita juga sampelnya akan mengambil bisa jadi tidak di seluruh pesantren yang ada dijadikan sampel akan izin kiai kita penelitiannya kita atau tersinggung juga. Iya. Ya ini gitu ya. Baik ya, latar bab 1 latar belakangnya dan ini dimaksudkan untuk mencari gambar atas permasalahan yang lebih signifikan, yaitu adanya gap yang jauh antara kognitif dan akhlak yang tidak tumbuh secara selaras terlebih dengan fungsi 1.0 ya, di mana harus informasi di depan cepat. Urusan masalah ya ini apakah keteladanan guru mengaruh santri di pesantren ini ya, apakah menjadi pengaruh santri. Kemudian tujuan penelitian mengetahui hubungan keteladanan guru dan santri dan mengetahui model menjadi model pesantren ini sebagai tutor dan pengaruhnya kita menentukan model hubungannya dengan manfaat penelitian bisa menjadi formula meningkatkan kualitas santri di pesantren sebagai pendorong para guru agar santri sampaikan pelaksanaan pendidikan, kemudian mengetahui model-model kepemimpinan kiai dan terus kerangka pemikiran ya, kita kerangka pemikiran sederhana sekali yaitu kita punya asumsi bahwa keteladanan para guru ini model yang dipakai dalam pondok sangat berpengaruh pada anak. Terus hipotesanya ini kegiatan ini untuk mengetahui hubungan antara paradigmas ya, terhadap paradigmatika berpedoman pada kerangka berpikir. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah kalau apa ini H01 ini berbanding dengan B1 sama dengan 0 maka dianggap benar. Kalau sama dengan tidak sama dengan 0 maka kemudian juga ada berbanding dengan B1 ya artinya sama semua ya itu sama dengan 0 tidak. Dan kalau tidak sama dengan 0 artinya sederhana sekali ya. Kemudian di dalam pustaka ini saya sebenarnya mendalam ya satu tapi yang sedikit mengupas tentang apa yang dimaksudkan yaitu keadaan jiwa yang terlatih sehingga dalam tujuan tersebut karena telah merupakan sifat-sifat yang melakukan dengan mudah dan spontan dalam dipikirkan dan yang refleks. Nah, alat ini memiliki 5 ciri. Ya. Pertama, kekuatan yang pertama kuat dalam jiwa seorang sehingga menjadi ketertibannya. Kemudian alat adalah kekuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa. Nah, ini tidak berarti bahwa saat melakukan
suatu perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, mengingatkan hidup dan tidak, tapi saking terbiasanya sehingga sangat mudah, di mana antara pikiran dan perbuatan itu berjalan seolah-olah bersamaan, ya seperti kita lihat contohnya di Habibie kalau ngomong gitu ya, pikirannya udah kemana, kata-katanya baru di mana, sama kompak. Kemudian yang ketiga, akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam seseorang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan berdasar pemahaman, pilihan, dan keputusan yang jadi ya tidak terpengaruh. Dan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main dan bukan sandiwara. Sekarang biasa berbeda kenyataan dengan pencitraan. Sekarang bukan alat itu. Kemudian akhlak khususnya akhlak yang baik adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas mengabaikan Allah, bukan karena ingin mendapatkan. Jadi menjaga akhlak itu kalau tujuannya sebenarnya Allah, tapi kalau tujuannya ini pandangan positif dari pihak yang lain, BS dan lain-lain, sesungguhnya itu. Nah, ini beberapa kata yang akan kata kunci ya, santri, kepatuhan, dan menjadi di dalam KBBI. Santri adalah orang yang bisa mengalami Islam dengan sungguh-sungguh dan masyarakat. Santri adalah orang yang berperilaku islami, bisa disebut santri. Ada juga kata cantrik, cantrik orang Jawa itu adalah mereka yang belajar agama dan selalu mulazamah pada ustaz, ikuti ustaznya di mana dia. Kemudian pandangan merupakan sesuatu yang dapat ditiru, dapat dicontoh orang lain dengan cara melihat, mengamati cara tersebut, baik perkataan, perbuatan, kehidupan serta cara berpikir. Dalam bahasa Arab disebut qudwah, suatu keadaan ketika seorang manusia mengikuti manusia yang lain. Apakah dalam pernikahan mereka bahkan sementara ini adalah merupakan gelar yang diberikan masyarakat kepada orang yang mengasuh, mengelola, misalkan pesantren. Nah ini model-model yang ini modelnya bisnisnya, teorinya dasar lebih lanjut, transaksional, masih startup kooperatif, ada yang menjadi statistik. Statistik ini ya berusaha memimpin dengan apa tokan pada Quran Sunnah. Kalau tokan ini ya yang selalu melihat SOP sebagai titik tengahnya. Sesuai SOP, korek. Ada yang cara alami, artinya juga alamiah aja. Itu gitu ya. Kemudian depannya ya itu penuh kan. Nah kemudian kiai sendiri di dalam pesantren itu memiliki konflik yang besar ya, karena membangun semangat. Nah ini mungkin metode-metodenya ya, ya praktikanya metode dan desain penelitian. Metode penelitiannya adalah kuantitatif, ya, yang diartikan juga sebagai sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis bersifat kuantitatif dan statistik atau statistik. Yang kedua, untuk meneliti hipotesis yang ditetapkan. Ya, data diambil dari kantor informasi ke pesantren, pengambilan data menggunakan kepada santri, masih juga rekomendasi dan dapat menjaga sekilas
mungkin sinkron dengan apa yang apa lembaga yang sebagai sekretaris untuk itu dulu. Nah, jadi intinya sih ingin mendapatkan lebih banyak masukan biar nanti proposal ini bisa bagus dan syukur kalau kemudian bisa langsung Baik, terima kasih Pak Mustafa SMN atas presentasinya. Saya mungkin sedikit saja, nanti langsung ke Pak Kadio. Pertama dari sisi karena ini adalah kuantitatif gitu ya, sebenarnya sudah tergambar tuh, sudah kelihatan mudah gitu ya. Hanya saja memang di sini dua saja masukan dari saya. Pertama dari sisi penulisan ini, pesantren Mapadi itu kan dia singkatan ya. Jadi sebaiknya ditulis di awal itu full di judul itu ya. Kemudian tidak perlu menggunakan bulan Februari tapi tahun Hijriah dan Masehi gitu ya. Itu nanti di ini sudah bagus, sudah ada departemen, bukan departemen sih, dia lebih kepada program studi tahunnya Hijriah dan Masehi, tapi nggak perlu pakai bulan. tahun aja. Iya, tahun saja. Jadi program studi Magister Pendidikan Agama Islam, kemudian dia karena masih sekolah tinggi, dia ada fakultas, dia program studi langsung ke program pasca sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili, di bawahnya Bandung ya, baru 2023 Masehi garis miring 1444 Hijriah ya. Itu dari sisi penulisannya. Oke. Iya. Nah, itu gampang lah, itu sangat ini ya, teknis gitu ya. Kemudian dari sisi ininya di penulisan jangan lupa bab satu pendahuluan itu dia bab satu ini baris, pendahuluannya di satu baris lagi ya. Kemudian latar belakang penelitian ini nanti jangan lupa dikasih halaman ini ya. Kalau halaman awal itu dia di bawah tengah, kemudian kalau halaman berikutnya itu di kanan atas gitu ya. Ini dari sisi penulisannya. Kemudian setiap istilah yang dia khas, dia harus menggunakan kata besar atau capital ya. Revolusi industri 4.0 gitu ya. R-nya besar, I-nya besar. Iya, jadi dia istilah tertentu. Ya, kemudian Islam juga I-nya besar ya. Milenial karena dia menunjukkan generasi Gen Z, G-nya itu juga besar juga ya. Era industri tadi dan seterusnya itu juga perlu dituliskan. Jangan lupa tidak usah menggunakan kata atau jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat di halaman yang kedua. Ini masih bicara tentang penulisan. Tadi mapadinya ditulis lengkap gitu ya, sehingga nanti bisa betul-betul diketahui. Kemudian tulisan Allah Subhanahu wa taala itu jangan lupa dibuat konsisten ya. Dibuat konsisten agar lebih bagus ya. Kemudian di sini di bab satu itu belum ada sistematika penulisan ya, nanti ditaruh di situ ya. Kemudian tujuan penelitian kalau S2 itu jangan mengetahui tetapi ya kalau bisa sih menganalisis atau menarasikan atau mendeskripsikan gitu ya. Jadi nanti lebih mendalam gitu ya. Kemudian misalnya di halaman itu juga sama tulisan-tulisan asing itu juga menggunakan menggunakan miring gitu ya. Kemudian juga istilah misalnya di sini ada mutmainnah, ada amanah gitu ya. Nah, itu dia menggunakan italic miring ya. Kemudian juga ilmu-ilmu itu juga dipakai spasi. Islam jangan lupa I-nya itu selalu tulisannya itu adalah besar ya. Sedangkan misalnya judul buku itu bisa besar. Appreciation itu ditulis miring. Al-uswa, al-iswa itu ditulis miring. Nanti ke semua dari itu ya, dari sisi penulisannya. Metode penelitian juga bab 3 terus di spasi di metode penelitian. Nanti kalau di kuantitatif itu harus paham antara beda antara metode dengan desain penelitian gitu ya. Metode itu adalah bagian dari desain penelitian yang lebih luas lagi ya, termasuk nanti di sini ada prosedur penelitiannya, kemudian juga penarikan kesimpulan ya sampai kepada teknik ininya. Tadi yang di data apa di literatur review itu memang nanti diperbaiki penelitian, namanya, tahunnya, kemudian judulnya, kemudian metode yang digunakan, kemudian kesimpulannya sampai kepada perbedaan dengan penelitian yang kita lakukan. Ya, kemudian hati-hati kalau copy paste di halaman di sini ada tulisan 112 ini biasa typo-nya ini mungkin belum dihapus apa namanya footnote-nya ya. Ada footnote 111, 112 di sini juga validasi angket ini diperoleh dari Bapak Syaiful Hadi gitu ya. Siapa nih Bapak Syaiful Hadi nih? Atau juga nih ya orang lewat kali ya. Apa ya. Nah, itu daftar pustaka
Iya, daftar pustaka itu jangan lupa dibuat ini, di apa namanya, jangan dibuat nomor tapi ditulis sesuai dengan kaidah. Jadi apa namanya, nama orang terbalik baru di belakangnya, kemudian tahun, kemudian judul itu dibuat miring, kemudian dibuat lebih detail lagi. Termasuk iya betul, Sun Haji, Mustafa baru tahunnya. Oke, sekilas untuk yang dari sisi ininya apa namanya, kontennya ini latar itu memang sangat sedikit sekali dan belum fokus kepada masalah. Jadi belum teridentifikasi, belum dipaparkan masalah kenapa penelitian ini penting. Jadi dia belum ada di situ ya. Kemudian di sini kalau keteladanan guru dan model kepemimpinan kiai sebenarnya udah cukup sih. Tapi kalau mau nanti mau lebih spesifik lagi bisa aja kepemimpinan kiai misalnya tadi transformasional misalnya itu bisa juga, jadi ada lebih bisa diukur variabelnya itu ya. Kemudian membentuk akhlak dalam membentuk akhlak santri tadi di pondok pesantren Pak Padi tadi disebutkan secara jelas. Jadi di sini kalau bisa di latar belakang itu disebutkan tentang ya tadi tentang urgensi dari akhlak, tapi bukan normatif tapi fenomena bahwa yang mungkin akhlak les atau apa gitu tuh banyak terjadi kasus-kasusnya itu ditulis di sini. Ini kan hanya satu halaman setengah kemudian tanpa satupun referensi. Ya ini bahasanya itu miskin referensi namanya gitu ya. Jadi sayang sekali ya minimal lima halaman lah untuk latar belakang, dan itu termasuk belum dibicarakan tentang mafadinya, belum bicarakan tentang akhlak yang ada di pesantrennya gitu ya. Nah ini perlu ada di latar belakang ya. Kalau rumusan masalah ini juga ada 4. Ini sebenarnya kalau mau ke sini ya sebenarnya hanya 3. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh keteladanan guru terhadap atau dalam membentuk akhlak santri, atau lebih tepatnya sebenarnya terhadap akhlak santri gitu ya. Itu pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh keteladanan guru terhadap akhlak santri. Ya tambahin pondok-pondok itu boleh lah ya. Yang kedua adalah pengaruh model kepemimpinan kiai dalam bentuk akhlak santri di pondok-pondok ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh keteladanan guru dan model kepemimpinan kiai secara simultan terhadap atau dalam membentuk akhlak santri. Berarti hanya 3 saja, karena di sini agak-agak sedikit berbeda nih. Ya rumusannya malah nggak sesuai dengan judul gitu ya. Ini apa saja dekadensi moral, itu nggak terlalu ini. Apa saja pengaruh dekadensi moral, itu udah beda lagi. Apa saja pengubahan kasus beda lagi. Jadi yang D itu dibuat 3. Gitu ya. Nah, tujuannya juga sama. Yang A, B, C itu dihapus semuanya, kemudian diganti yang D, tetapi hipotesa A apa 1, 2 dan simultan, gitu ya. Itu yang simpelnya di kuantitatif. Jadi mudah sekali, gitu ya. Nah, di sini berarti disebutkan nanti manfaat, kemudian ke sistematika. Nah, terkait dengan ini biasanya ini kemarin sudah benar ya. Jadi yang dibahas pertama itu adalah tentang akhlak santri gitu ya. Nah, usahakan kalau tesis sebenarnya itu dia tidak terlalu banyak pointer, tidak terlalu banyak 1, 2, 3 Ibnu Maskawai, Ibrahim Anis, Abu Karim Zaida, tidak seperti itu. Tapi kita justru merangkum ya. Jadi misalnya akhlak ya dalam pandangan ini adalah seperti ini, sementara oleh ini didefinisikan seperti ini, dan oleh tokoh lain lagi disebutkan seperti ini. Berarti menurut penulis akhlak adalah ini ya. Kemudian kalau di sini ada di halaman bab 2 itu ada apa body note. Nah, itu body note itu juga nama terakhir Abdurrahman, 2020 dalam kurung. Nah, itu bisa pakai mendelai lebih bagus lagi gitu ya. Ini yang di halaman kajian pustaka. Ini nanti lihat lagi apa kajian pustaka atau landasan teori. Ya memang ini biasanya merujuk kepada apa masing-masing dari pedomannya. Oke. Jadi ini tentang akhlak, kemudian ini pengertian akhlaknya. Nah, ini dia belum menyeluruh tuh teori-teori tentang akhlak ini, keteladanan guru dan kepemimpinan kiai. Jadi dia dipisah, keteladanan guru tersendiri, yang B, kemudian kepemimpinan kiai itu yang C tersendiri. Jadi karena dia adalah bagian dari variabel gitu ya, bagian dari variabel. Jadi harus betul-betul detail di situ ya. Termasuk juga tadi penelitian relevan ini harus tadi diurutkan tahun yang paling lama sampai yang terbaru. Jadi kita tahu oh ternyata yang meneliti tentang ini sudah ada nih tahun ini, tahun ini, tahun ini, dan seterusnya. Itu minimal tadi jangan skripsi tapi tesis, disertasi atau jurnal atau penelitian terdahulu. Ya, kemudian diasumsi kerangka pemikiran ini gambar
gambarnya salah nih. Dia jadi seolah-olah tuh hanya langsung dua, padahal itu harusnya keteladanan guru berpengaruh terhadap akhlak santri, model kepemimpinan kiai berpengaruh terhadap akhlak santri, keteladanan guru dan model kepemimpinan kiai secara bersama-sama berpengaruh terhadap santri. Ini ya regresi linear berganda. Yang sederhana itu satu, dua, yang berganda itu dua-duanya secara bersama-sama. Itu perlu dijelaskan lebih detail ya. Metode penelitian ini perlu lebih banyak lagi ya referensinya. Ini juga masih ada apa namanya, biasalah kalau dosen pembimbing sudah tahu, oh ini masih ada body note-nya nih, tapi dilihat nggak ada body note-nya gitu ya. Footnote-nya dilihat juga nggak ada juga gitu ya. Nah itu perlu kita inikan ya, kita perbaiki dikit-dikit, insya Allah bisa selesai. Termasuk juga penulisan-penulisan yang sifatnya lebih detail lagi, respondennya, populasinya, kita ambilnya berapa, pakai random sampling, kemudian nanti penyusunan instrumennya, kemudian validitasnya, heterodoksitasnya itu harus bisa dipahami kalau menggunakan regresi linear berganda. Nah, dengan ini mudah-mudahan ya minimal tahu oh seperti ini kalau yang kuantitatif. Nanti ditambahin dengan kualitatif misalnya ya bisa saja seperti itu. Oke ya, itu dari saya lanjutkan ke Pak Dr. Kadio untuk berikan masukannya. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, Mhm. Enggak ada kelihatan. ya. Pak Mustafa kayaknya Bapak itu ragu juga mau meneliti kiai dalam pembicaraan. Mhm. Kalau kalau ragu jangan jangan dilanjutkan kepala sekolah. Iya, bisa. Jadi kalau Bapak ragu di kiainya kan mungkin pengaruh keteladanan guru dan kepala sekolah kan bisa. Bisa lebih sekolah. Kepala sekolah di pesantren. Nah, kalau ini saya lihat di sampel di populasi Bapak memang ragu tadi dari kalimat Bapak mau meneliti kiai ragu mau nggak kiainya kan. Sehingga Bapak ragu di populasi. Populasinya di situ Bapak sebutkan hanya markas Al-Quran. Mestinya populasinya Mapadi, Pak. Mapadi. Populasinya Mapadi. Sampelnya mungkin bisa 3 sekolah yang Bapak sebutkan. Tapi saya juga nggak begitu yakin dengan Bapak ragu tadi. Misalnya kiai sini bisa mau mengisi angket, kiai yang sana mau nggak mengisi angket? Ya, minimal 3 Bapak. Kalau Bapak mau melanjutkan Mapadi ya, Mapadi. Yang jelas kan angket untuk kiainya khusus sendiri lah, kiainya sendiri. Nanti gurunya sendiri kalau memang ini mau Bapak lanjutkan, kalau memang Bapak mau lanjutkan, ya Bapak membuat angket untuk guru sendiri, kiainya sendiri begitu. Terus seperti itu. Jadi kalau ini rencana memang mau langsung Mapadi. Kemarin kan awalnya khusus Kecil. yang ini itu lebar tapi yang sejenis yang kira Mapadi dan salah Nah itu kalau mau 3 sampel bisa. Kalau markas itu ya langsung judulnya di markas Al-Quran aja, nggak usah pakai cerita-cerita Mapadi begitu. Iya. Kalau mau gampang ya udahlah markas Quran aja, karena kan untuk latihan yang penting paham sistematika urutan penelitiannya. Jadi nanti jadi bahasa kalimat Bapak nanti urut yang dibahas tentang Mapadi, populasinya Mapadi, sampelnya 3 sekolah, tiga pesantren ya. 3 pesantren. Nah, kalau misalnya Bapak ragu di kiai yang ganti kepala sekolah, guru dan kepala sekolah terhadap akhlak siswa. Nanti tergantung Bapak pikir lagi nanti judulnya ini kan. Judulnya apa, kiai atau kepala sekolah. Kalau Bapak ingin tertantang atau paling tidak punya kenalan kiai sana dan kiai sana misalnya, boleh saja ya. Iya, misalnya betul. kenal 3 kiai. Kan kalau kita penelitian kan ada kita ngambil data itu mudah atau enggak? Kalau sulit, nah kan Bapak dikejar-kejar waktu
Kalau mau 2-3 tahun ya nggak apa-apa. Iya, iya. Ya, gitu ya. Kan mengejar waktu juga. Kalau masalah regresi dan lain-lain bisa dihitung nanti bisa dihitung. Jadi intinya Bapak urutkan saja, urutkan tentang proses berpikirnya begitu. Jadi apakah kiai atau kepala sekolah, memang sebenarnya Pak, penelitian saya pernah bukan disalahkan ya, disarankan oleh promotor itu begini, kalau orang Bogor jangan meneliti di Bogor gitu Pak. Iya. Nggak tahu bukunya apa, tapi pembimbing saya begitu, Ya, promotor saya. termasuk juga jangan meneliti di markas, lembaga gitu, sendiri. sebenarnya begitu Pak. Karena khawatir bias kan, bias gitu. Gitu. Hmm. Sebenarnya begitu Pak. Saya pernah gitu. Jadi kalau misalnya Bapak mau meneliti 3, usahakan jangan yang satu di sini. Gitu aja. Semuanya bukan salah satu sampel. bukan. Memang tapi saya belum membaca bukunya dari mana yang melarang. Tapi promotor saya, orang Bogor kok meneliti di Bogor kan gitu ya. Itu tadi bias nanti. Akhirnya kan subjektivitas saya muncul. Beda dengan di tempat lain. Tapi benar juga gitu, benar juga. Saya kira itu. Terus untuk penulisan tadi sudah dibahas ya, dibahas. Tapi ini saya kasih coretan di sini. Ya, cara penulisan seperti ini. Bab 1 di bawahnya ya. A1, 2, 3, terus